Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan latihan soal untuk TIU, tes intelijensia umum. Ini salah satu tes yang diujikan di CPNS ya, SKD CPNS dan di P3K. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang jarak ya, menghitung jarak, menghitung waktu, dan menghitung kecepatan. Jadi kita fokusnya di tiga kategori ya, maksudnya tiga kategori: jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, jadi TIU teman-teman, tes intelijensia umum itu ya, salah satu tes yang diujikan ya di SKD CPNS atau di P3K ya. Jadi tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, kemudian analitis, dan memecahkan permasalahan. Oke, kita tidak usah berlama-lama ya, maksudnya langsung saja menuju soal yang pertama. Seorang siswa bersepeda sejauh 15 km dalam waktu 1,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata siswa tersebut? A. 8 km per jam, B. 10 km per jam, C. 12 km per jam, atau D. 15 km per jam. Silahkan dihitung teman-teman, ini masih mudah ya. Yang ditanya adalah kecepatan. Oke, sudah ketemu ya? Sudah ketemu, kita lihat jawabannya. Oke. Nah, yang kita bahas kaitannya dengan rumusnya dulu, teman-teman. Jadi, teman-teman ingat ya. Ingat rumus JKW. Ini ya. Nah, anggap saja Pak Jokowi gitu ya. Rumus Pak Jokowi ya. Jadi, ini jarak J. K adalah kecepatan, W adalah waktu. Ya kan? Jika ditanya J, teman-teman ya. Jika ditanya J, maka kecepatan dikali waktu. Ya, kalau ditanya K, ya, kalau yang ditanya K, ini yang ditanya K, maka jarak ini J, jarak dibagi waktu, gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya W adalah waktu ya, ditanya waktu berarti jarak dibagi kecepatan ya. J dibagi kecepatan, atau ini jarak dibagi kecepatan kalau ditanya waktu. Kalau ditanya kecepatan, ditanya K, seperti tadi ya, berarti jarak dibagi waktu J per waktu. Kalau ditanya jarak, berarti tinggal K, ini dikali W ya, K dikali W. Kecepatan dikali waktu. Nah, itu rumusnya diingat-ingat teman-teman ya. Jadi rumus Jokowi ya, J-nya di atas, K-nya di sebelah kiri, W-nya sebelah kanan ya. Jadi kalau ditanya J, berarti K kali W. Kalau ditanya K, berarti J bagi W. Kalau ditanya W, berarti J dibagi K. Gitu. Nah, ini rumusnya perlu diingat-ingat. Kita kembalikan ke soal. Di soal ini, kita lihat ya, 15 km ini adalah apa? 15 km itu adalah jarak. Oke, berarti J-nya sudah dapat ya. Berarti J-nya kita sudah dapat. J-nya sudah dapat, yaitu 15 km. Oke, nah sekarang untuk waktu ya. Waktu 1,5. Nah, berarti W ya. Berarti W. Di sini W-nya berarti sebentar. W-nya sama dengan 1,5 jam ya, atau ini bisa saja 1 jam 30 menit ya, 1,5 jam atau 1 jam 30 menit ya. Berarti J sudah dapat, W-nya juga sudah dapat ya. Kalau J sudah dapat, W tidak dapat, yang ditanya apa? Berapakah kecepatan rata-rata? Yang ditanya adalah kecepatan, teman-teman ya. Yang ditanya adalah kecepatan. Yang ditanya adalah kecepatan. Nah, berarti kita kembalikan rumus di sini ya. Kalau ditanya K, kecepatan, berarti jarak dikali waktu.
waktu. Kalau ditanya kecepatan, ya tinggal di ini aja, tinggal dihitung saja. Berarti kalau kecepatan K itu sama dengan jarak J dibagi W ya, atau sama dengan jaraknya adalah 15 km itu dibagi 1,5 jam ya, atau 1 jam 30 menit. Ini maksudnya kilometer ya. Gitu. Sehingganya didapat 1,5 jam ini kan berarti 1,5 ya. 1,5 15 dibagi 1,5 ya. Sama dengan 15 dibagi 1,5 itu sama dengan adalah 10. Kan? Karena di sini kilometer, di sini jam, berarti kilometer jam-jamnya taruh di sini, kilometer per jam ya. Jadi 15 km dibagi 1,5 jam berarti 10 km per jam ya. Jadi jawabannya adalah 10 km per jam yang B ya. Nah, yang perlu diingat-ingat teman-teman ya, 10 km per jam adalah rumus Jokowi nih, JKW. Rumus Jokowi ya, jadi J di atas, J itu jarak, dibagi seperti ini ya. Nah, dibagi kecepatan Jokowi seperti ini. Nah, kalau ditanya J berarti ya, ditanya J berarti di sini sebentar. Ya, kalau ditanya J seperti tadi, di sini berarti K dikali W. Nah, gitu. Nah, kalau yang ditanya K, berarti J ini, kalau ditanya K di sini ya, berarti J ini dibagi W. Ya. Berarti J dibagi W. Kalau ditanya W, berarti sama dengan J dibagi K. Ya, jadi J ke sini dibagi K. Nah, ingat-ingat rumus ini ya teman-teman ya. Rumus Jokowi. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km? A 2 jam, B 2,5 jam, C 3 jam, D 4 jam. Nah, teman-teman ingat rumus Jokowi ya. Silakan hitung. J dibagi K di sini, W di sini. Nah, silahkan hitung. Sudah ketemu? Yang ditanya W ya teman-teman ya. Nah, berarti seperti ini. Kalau ditanya W, ya kan? Sebentar. Kalau yang ditanya W itu berarti sama dengan ini kan W ya yang ditanya ya. Yang ditanya adalah W ini. Yang ditanya W kan? Nah, berarti tinggal J ini dibagi K. Karena ditanya W. Ya. Berarti di sini J dibagi K. J itu merupakan jarak, K adalah kecepatan. Kita lihat jaraknya berapa? Di sini, nah jaraknya ini 180 km ya. Jaraknya 180 km. Nih jaraknya 180 km. Berarti di sini 180 km dibagi kecepatan adalah ini ya, 60 km per jam. Kecepatannya 60 km per jam. Berarti di sini dibagi 60 km per jam. Nah, dibagi 60 km per jam. Itu adalah waktu. Sehingga didapatlah ya. Didapatlah di sini 180 dibagi 60 sama dengan berapa? 3 ya. Sama dengan 3. Nah, kita lihat ininya.
kita lihat satuannya ya teman-teman ya. Kita lihat satuannya. Ini 180 km dibagi 60 km per jam. Karena dibagi berarti kilometernya kita coret ya, tinggal jam. Nah, berarti di sini adalah jam ya. Berarti 3 itu adalah jam. Gitu. Sehingga jawabannya adalah 3 jam. Jadi jawabannya adalah 3 jam ya, yang C teman-teman. Nah, mudah ya teman-teman ya untuk menghitungnya. Kalau kita lihat pembahasannya seperti ini. Nah, ini pembahasannya ya. Nah, sama dengan apa yang kita hitung tadi, ini waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Ingat rumus Jokowi ya, JKW. Ini diingat-ingat. Kalau ditanya waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ali berjalan selama 2 jam dengan kecepatan 4 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh Ali? A 6 km, B 8 km, C 10 km, atau D 12 km. Oke, masih ingat rumus Jokowi ya teman-teman ya? Rumus Jokowi. Silakan dihitung. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat berapa jarak yang ditempuh. Berarti yang ditanya adalah jarak ya teman-teman. Yang ditanya adalah berapa jarak. Nah, berarti kalau jarak itu adalah J ya. J berarti K dibagi W. Nah, K-nya berapa kita lihat. K itu kecepatan. Nah, ini K-nya ya. Kecepatannya adalah 4 km per jam. Berarti K-nya 4. Oh, maaf, ini maksudnya dikali ya, teman-teman ya. Mohon maaf. Ini dikali ya maksudnya. Bukan dibagi. Kalau J, K kali W ya, teman-teman ya. Mohon maaf. Nah, ini K kali W. Jadi Jokowi ya. Kalau ditanya jarak berarti K dikali W. Ini berarti K dikali W. Berarti K-nya adalah 4 ya. Ini kecepatannya 4. Kemudian waktunya 2 jam. Ini W-nya. Waktunya 2 jam. Berarti 4 dikali 2. Ya. Sama dengan 4 kali 2 adalah 8. 8 km. Karena yang ditanya adalah jarak. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita menggunakan rumus Jokowi. 8 km. Kita lihat pembahasannya. Ya, sesuai dengan kita bahas ya. Jarak atau J itu adalah kecepatan dikali waktu. Jadi 4 km dikali 2 jam. Sehingganya 8 km. Jamnya kita coret. Tinggal kilometernya. Nah, 4 dikali 2, 8 kilometernya ngikut jadi di sini. 8 km. Oke, selanjutnya. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B sejauh 180 km dalam waktu 3 jam. Jika mobil tersebut meningkatkan kecepatannya sebesar 20 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama? A. 2 jam 10 menit, B. 2 jam 15 menit, C. 2 jam 45 menit, atau D. 2 jam 30 menit. Ya. Ini masih menggunakan rumus Jokowi ya. Tapi di sini sudah mulai tingkat sedang ini teman-teman ya. Oke, silakan dijawab, dihitung. Sudah? Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya. Ya.
Kita masih menggunakan rumus Jokowi ya, tapi di sini ada kecepatan atau ada angka-angka yang harus kita sederhanakan dulu. Kalau kita lihat sebuah mobil menempuh jarak ya dari kota A ke kota B itu 180 dalam 3 jam. Artinya di sini kalau dia per 3 jam ya 180 per 3 jam, berarti per jamnya adalah 60 ya, karena 180 bagi 3. Sehingganya kita cari per jamnya dulu, ya kan? Karena di sini ada kalimat jika mobil tersebut meningkatkan kecepatannya sebesar 20 km per jam. Nah, ini per jam yang ini ya, yang dikasih keterangan di sini ya, keterangan selanjutnya maksudnya. Keterangan selanjutnya adalah per jam. Sehingganya yang ini kan masih per 3 jam. Ini kita sederhanakan dulu menjadi per jam, teman-teman. Ya, yang ini. Nah, berarti kecepatan awal ya 180 itu dibagi 3 karena dia masih per 3 jam. Sehingganya kita mendapatkan per jamnya adalah 60 km. Nah, kita sederhanakan menjadi 60 km per jam agar sama dengan ini. Ya, karena di keterangan selanjutnya itu adalah per jam, yaitu 20 km per jam ya. Oke, kita sudah dapat nih kecepatan awal yaitu 60 km per jam. Ya, sudah kita hitung. Kemudian kecepatan baru di sini jika mobil tersebut meningkat kecepatannya sebesar 20 km per jam, tinggal ditambahkan saja karena sudah sama-sama per jam, teman-teman. Nah, menyederhanakan dari 180 per 3 jam ini menjadi 60 ya, menjadi 60 km per jam agar bisa dijumlahkan dengan keterangan selanjutnya yaitu ini 20 km per jam karena sama-sama per jam sehingga dia langsung bisa ditambahkan, teman-teman. Nah, 60 km per jam ditambah 20 km per jam. Ketemulah 80 km per jam. Ya. Ketemu 80 km per jam. Ya kan? Terus kemudian yang ditanya berapa waktu? Nah, kalau waktu yang ditanya, ya kan? Berarti W ya. Yang ditanya adalah W. Berarti tinggal jarak dibagi kecepatan. Ya. Kalau tanya W berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, dalam hal ini kita lihat jaraknya berapa? Jaraknya itu adalah 180 km ya. Nah, ini jaraknya, teman-teman. Ini jarak yang tadi ya, teman-teman ya. 180 km per jam. Nah, berarti tinggal di sini. Ini 180 ya. Kemudian kecepatannya kita sudah dapat yaitu 80 yang ini ya. 80 km per jam. Ya, berarti tinggal dibagi 80 km per jam. Jadi 180 km ya dibagi 80 km per jam. Dapatlah 2,2,5 jam. Atau dikonversi ke menit ya, komanya 25 ini menjadi 15 menit. Sehingganya 2 jam 15 menit ya. 2 jam 15 menit itu ada di jawaban B. 2 jam 15 menit. Nah, mudeng ya kawan-kawan ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita lihat ini ya, kita lihat setiap kalimatnya gitu ya. Kalau ini kan kalimat awal 180 km per 3 jam, ternyata kalimat selanjutnya itu adalah 20 km per jam. Sehingganya ini perlu disederhanakan menjadi per jam agar bisa dioperasikan atau bisa dihitung ya, karena sudah sama-sama per jam. Oke, demikian ngitung soal kali ini nomor 4. Kita masuk ke soal selanjutnya. Dua orang berangkat dari dua kota yang berjarak 240 km. Orang pertama berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Dan orang kedua dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, setelah berapa jam mereka akan bertemu? A 2 jam 24 menit, B 2 jam 25 menit, C 2 jam 14 menit, atau D 2 jam 30 menit. Ini masih menggunakan rumus Jokowi. Nah, tetapi ada yang perlu dihitung dulu sebelum dikonversikan ke rumus Jokowi ini, gitu ya. Silahkan dihitung.
Sudah ya? Kalau sudah, kita bahas. Oke. Kita yang pertama, kita mengetahui jaraknya ya. Dua orang berangkat dari kota yang berjarak 240 km per jam. Berarti J-nya sudah ketahuan ya. J-nya ini sama dengan 240 km. Nah, ini jaraknya. Oke. Kemudian orang pertama berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, ini orang pertama, anggap saja A. Orang pertama itu dia 40 ya teman-teman ya. 40 km per jam. Ini kecepatannya. Berarti kecepatan A. Berarti ini K ya. Nah, KA kecepatan A. Kalau kecepatan B, ini berarti KB. Dan orang kedua dari B ke kota A dengan kecepatan 60. Nah, kecepatan B ini adalah 60 km per jam. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, setelah berapa jam mereka akan bertemu? Berarti ditanya adalah W ya, waktu. Oke. Berarti kalau waktu, ini ya berarti yang ditanya ya. Berarti kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan ya. Jarak dibagi kecepatan. Oke. Di sini kita hitung dulu kecepatannya ya, karena kecepatannya ada dua, kecepatan A 40 km per jam, kemudian kecepatan yang B, orang yang kedua, itu adalah 60 km per jam. Karena ini sudah sama-sama per jam ya, kilometer per jamnya, artinya ini bisa langsung kita eksekusi ya, karena sudah sama. Berarti kalau kita seperti ini, kita gabungkan kecepatannya teman-teman. Nah, kita nyari kecepatannya, nyari K-nya, kita gabungkan 40 itu kecepatan yang orang pertama atau A, 60 adalah orang kedua atau B. Digabungkan menjadi 100 km per jam. Nah, sehingganya kita ketemu K-nya bukan KAKB, yaitu K, ini ya berarti kan. Nah, ini adalah 100 km per jam ya. Kita sudah dapat nih yang ini. Nah, bukan kecepatan A atau kecepatan B lagi, tapi sudah kita gabungkan menjadi 100. Ini K-nya. Oke, ini K-nya sudah dapat. Terus kemudian yang kedua, waktu untuk bertemu W ya. Ya, waktu untuk bertemu yang ditanyakan ya tinggal dibagi saja ya kan. W ya, W. Kalau kita tanya W, teman-teman, berarti tinggal jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sudah kita ketahui yaitu 240 ya. Nah, berarti 240 jaraknya, ini jarak. Kemudian waktunya sudah kita dapat yaitu 100, ini tinggal dibagi 100 yaitu 2,4 jam. Atau 2 jam 24 menit kita. Oke, jadi jawabannya adalah 2,4 jam. Dikonversikan ke menit menjadi 2 jam 24 menit. Karena 0,4 jam ini kalau dikonversikan ke menit berarti tinggal dikali saja ya. 0,4 dikali 1 jamnya berapa menit? 60 ya. 1 jamnya 60 menit sehingganya dapatlah dia 24 menit. Nah, tinggal 2 jamnya sudah oke, berarti 2 jam 24 menit. Jawabannya adalah yang A ya. 2 jam 24 menit. Oke ya teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah kereta berangkat dari kota X ke kota Y sejauh 300 km. Dalam 2 jam pertama kecepatannya 60 km. Nah, 2 jam pertama 60 km per jam ya. Nah, untuk sisa perjalanan kecepatannya menjadi 90 km per jam. Berapa waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh perjalanan? Nah, masih pakai Jokowi, teman-teman. Terus kemudian yang ditanya di sini adalah waktu total. Berarti yang ditanya adalah W ya. Kalau W berarti tinggal si jarak dibagi kecepatan. W adalah jarak dibagi kecepatan. Silahkan dihitung.
Sudah ketemu ya? Kalau sudah, kita lihat pembahasannya. Oke. Kalau untuk jarak sudah clear, yaitu sejauh 300 km. Nah, yang perlu kita operasikan adalah tentang kecepatannya ya. Nah, kecepatannya ini karena ada dua. Yang pertama, 2 jam pertama. Ya, 2 jam pertama itu 60 km. Nah, sisanya 90 km per jam. Nah, berapa waktu totalnya? Oke, kita lihat ya. Di sini kan dalam 2 jam pertama, kecepatannya ditempuh 60 km per jam. Nah, berarti kita bisa operasikan jarak tempuhnya ya. Jarak tempuh ditempuh selama 2 jam ini berapa? Tinggal dikalikan saja. Ya kan? Berarti kan kalau jarak yang ditanya berarti kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 60, waktunya 2 jam. Nah, berarti 60 ini kecepatan, 2 jam ini merupakan adalah waktu. Karena ditanya adalah jarak. Dapatlah dia 120 km untuk ditempuh yang pertama. Ya, kita dapat nih jarak untuk 2 jam pertama, yaitu 120 km. Berarti kalau sudah 120 km sudah ditempuh, berarti 300 km ini berkurang ya. Ya kan? Berkurang karena sudah 2 jam pertama ditempuh dan dapat 120. Nah, berarti jarak sisa yang belum ditempuh adalah berapa? Tinggal dikurangi saja. 300, ini jarak awal ya. Karena sudah ditempuh 2 jam tadi, yaitu 120 km. Nah, berarti tinggal dikurangi, sisanya adalah 180 km. 180 km ini jarak yang belum ditempuh. Atau jarak yang ditempuh dengan kecepatan berbeda, yaitu kecepatannya 90 km per jam. Nah, jadi 180 ini ditempuh dengan kecepatan 90 km per jam. Ya kan? Berarti kalau ditanya waktu, ya kan? Tanya waktu itu rumusnya adalah, kalau kita ditanya waktu, rumusnya adalah berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sudah kita ketahui yaitu 180 ya, karena jarak sisanya ya. Karena yang 120 km sudah ditempuh di 2 jam tadi, 2 jam yang pertama. Nah, sisanya 180. Ini adalah jarak sisa dibagi kecepatan. Kecepatannya adalah kecepatan yang kedua nih, yang 90 km ya, yang berarti yang ini nih. Teman-teman ya. 90 km. Nah, berarti 180 jarak dibagi kecepatan 90. Dapatlah dia 2 jam. Oke, berarti sisanya waktu untuk perjalanan menempuh 180 km adalah 2 jam. Nah, kita sudah dapat nih 2 jam, ya kan? Nah, kita lihat di pertanyaan awal bahwasanya 2 jam sudah kita dapat di awal ya. Ini ya. Ya kan? 2 jam di awal sudah kita dapat, sedangkan yang ditanya adalah waktu total. Yang ditanya waktu total. Berarti waktu total itu 2 jam ini ditambah 2 jam yang sudah kita hitung ini, sisanya. Berarti tinggal 2 jam tambah 2 jam yaitu 4 jam ya. Jadi jawabannya A. 4 jam pas ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Kalau paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengendara motor menempuh jarak 180 kilo. Ia menempuh separuh waktu perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam. Dan separuh waktu sisanya dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata selama seluruh perjalanan? Nah, masih Jokowi ya. Ingat-ingat Jokowi. Silahkan teman-teman mencoba dihitung dulu. Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, coba kita hitung ya. Yang pertama kita lakukan adalah jarak sudah kita ketahui ya.
jarak sudah kita ketahui yaitu 180 km per jam. Nah, berarti bisa kita tulis di sini J sama dengan 180 km ya. Kilometer bukan per jam ya, karena jarak. Mohon maaf. Terus kemudian di sini ia menempuh separuh perjalanan dengan 60 km per jam ya, separuh itu berarti separuhnya ya. Dan separuhnya lagi sisanya kecepatan 90 km per jam. Berarti ada dua waktu. Waktu pertama yaitu 60 km per jam. Waktu kedua kecepatannya 90 km per jam. Nah, sehingga dua waktu ini perlu kita gabungkan ya. Berarti W-nya kita gabungkan ya. Jadi kecepatan ini kita gabungkan ya. Berarti gabungan kecepatan. Ini sama dengan berarti 60 ditambah 90 ya. Karena 60 km per jam kecepatan pertama, kecepatan kedua 90 km per jam. Sehingga kita dapat kecepatan gabungan atau kecepatan total yaitu 150 km per jam. Oke, kita sudah dapat kecepatan ya, atau K 150 km per jam. Selanjutnya kita akan menghitung waktu ya. Kalau W yang ditanya berarti J dibagi K ya, J dibagi K. Nah, berarti di sini waktu itu sama dengan J-nya jaraknya ada 180, berarti 180 dibagi kecepatannya adalah ini 150 ya. Kecepatannya dia sudah 150 nih. Berarti dibagi 180 dibagi 150 sama dengan 180 bagi 150 itu 1,2 jam berarti kan, karena yang ditanya adalah waktu. Oke, kita sudah dapat waktunya. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman, di sini kan ada dua kali ya, maksudnya dua waktu. Separuh pertama 60 km, ini waktu pertama, waktu kedua adalah 90 km. Nah, sehingganya waktu ini perlu dikali dua, karena dua kali waktu dia, teman-teman ya. Berarti di sini 1,2 jam dikali 2 karena waktunya dua kali, separuh pertama separuh kedua, sehingga ditemulah 2,4 jam ya. Ini waktu total ya, waktu total. Nah, kalau ini masih satu waktu ya, waktu separuh. Nah, ini waktu separuh, kalau ini sudah waktu total. Oke, kalau sudah berarti kita lihat pertanyaannya. Berapa kecepatan rata-rata selama seluruh perjalanan? Nah, yang ditanya adalah kecepatan. Berarti kalau kecepatan berarti K J per W ya. Nah, berarti ini ya. Kalau ditanya kecepatan berarti J per W. Nah, jarak dibagi waktu. Oke, berarti di sini yang ditanya kecepatan rata-rata K sama dengan berarti jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya sudah kita ketahui ya. Jadi jaraknya ini 180 ya. Jaraknya adalah 180 km dibagi waktunya sudah kita ketahui 2,4 jam. Ini ya, waktu total 2,4 jam, sehingganya didapatlah 180 dibagi 2,4 jam yaitu 75 km per jam ya. Jadi jawabannya adalah 75 km per jam. Ini ya. Kita lihat, berarti jawabannya adalah yang D, 75 km per jam. Kita lihat pembahasannya. Oke, sama ya, 75 km per jam. Selanjutnya, seseorang berjalan sejauh 20 km dengan kecepatan konstan.
Jika dia mempercepat 2 km per jam dari kecepatan awal, waktu tempuh akan berkurang 30 menit. Berapa kecepatan awal orang tersebut? Oke, silahkan dicari teman-teman. Masih Jokowi ya. Oke, teman-teman. Dihitung, silahkan. Oke, kita jawab ya. Jawabannya adalah yang benar yang A, 5 km per jam. Nah, untuk soal yang terakhir ini tidak saya jelaskan, tapi sudah saya kasih jawabannya ini ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Silahkan teman-teman dipahami, dan kemudian bisa dipraktekkan di beberapa soal yang serupa seperti ini. Karena nanti di ujian P3K mungkin soal-soal yang saya hadirkan itu tidak sama, tapi bentuk dan polanya mudah-mudahan seperti ini kurang lebihnya. Gitu teman-teman ya. Oke, ini tidak saya bahas untuk soal yang terakhir. Silakan teman-teman dipahami, dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang teman-teman lakukan itu bisa mempercepat cara berpikir ya, cara logika kita dalam memecahkan sebuah soal seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah ya 8 soal contoh soal TIU khusus tentang kecepatan, tentang menghitung waktu, menghitung jarak gitu ya. Dan mudah-mudahan soal-soal yang sudah kita bahas tadi itu menambah wawasan teman-teman, sehingganya di saat ujian nanti itu memudahkan teman-teman menjawab soal-soal kaitannya dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Demikian dari saya, dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.